Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Prayitno dari channel Prayitno Berbagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan mengenai persiapan sekolah atau satuan pendidikan di dalam rangka penerapan kurikulum Merdeka. Nah, pada video sebelumnya Bapak Ibu guru kepala sekolah sudah mengecek mengenai nama sekolah apakah sudah terdaftar baik dalam tahap 1 maupun tahap 2. Nah, untuk itu maka diperlukan waktu untuk persiapan, yaitu penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Untuk itu, sebelum kita membuat maka kita harus mengetahui dulu prinsip dan seperti apa proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Baik, di video ini kita akan menjelaskan akan kita kaji bersama mengenai prinsip dan proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, bagaimana proses penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan? Nah, kita akan kaji bersama. Yang pertama adalah kita harus tahu pengantar penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Baik, mari kita mulai kaji bersama prinsip dan proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. 1. Pengantar penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kurikulum operasional di satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Untuk menjadikannya bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Pemerintah pusat menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang menjadi acuan untuk pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Komponen dalam kurikulum operasional ini disusun untuk membantu proses berpikir dan mengembangkan satuan pendidikan. Dalam pengembangannya, dokumen ini juga merupakan hasil refleksi semua unsur pendidik di satuan pendidikan yang kemudian ditinjau secara berkala guna disesuaikan dengan dinamika perubahan dan kebutuhan peserta didik. Kita kaji bersama mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan pertama berpusat pada peserta didik. Ini prinsip pertama, berpusat pada peserta didik, yaitu pembelajaran harus memenuhi keragaman, potensi, kebutuhan, perkembangan, dan tahapan belajar.
serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Prinsip kedua yang B ya, kontekstual. Apa itu kontekstual? Menunjukkan kekhasan ya, dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri khusus SMK, dan menunjukkan karakteristik atau kekhususan peserta didik berkebutuhan khusus untuk SLB, sekolah luar biasa. Prinsip yang ketiga, C, adalah esensial, yaitu memuat semua unsur informasi penting utama ya yang dibutuhkan dan digunakan di satuan pendidikan. Bahasa yang digunakan lugas, ringkas, dan mudah dipahami. Yang keempat, prinsipnya adalah akuntabel. Artinya dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Yang kelima, prinsipnya yaitu melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja untuk SMK. Di bawah koordinasi dan supervisi dinas ya, pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Nah, itu ada 5 prinsip pengembangan kurikulum ya di satuan pendidikan. Kita lanjutkan. Yang kedua, komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan meliputi A. Karakteristik satuan pendidikan. Nah, karakteristik satuan pendidikan dari analisis konteks dirumuskan karakteristik sekolah yang menggambarkan keunikan sekolah dalam hal peserta didik sesuai budaya, pendidik, dan tenaga kependidikan. Untuk SMK, karakteristik melingkupi ya, satuan pendidikan dan program keahliannya. Yang B adalah visi, misi, dan tujuan. Visi yaitu menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang dituju. Nilai-nilai yang dituju ya, yang mendasar penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Ini visinya. Kemudian misi. Misi adalah menjawab bagaimana sekolah mencapai visi ya. Jadi misi ini untuk menjawab ya bagaimana visi sekolah itu. Cara mencapainya ya, misi ini cara mencapai visi ya. Nilai-nilai yang penting untuk dipegang selama menjalankan misi ya. Ini misi adalah menjawab bagaimana sekolah mencapai visi ya. Tujuan akhir dari kurikulum sekolah yang berdampak kepada peserta didik. Ya, jadi tujuannya ini harus pertama adalah tujuan akhir dari kurikulum sekolah yang berdampak kepada peserta didik. Yang dua, tujuan menggambarkan tahapan ya, milestone
penting dan selaras dengan misi. Tujuan adalah strategi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikannya. Tujuan adalah kompetensi karakteristik yang menjadi kekhasan lulusan sekolah tersebut dan selaras dengan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk SMK, visi dan misi disusun untuk lingkup sekolah, sedangkan tujuan disusun untuk lingkup program keahlian berdasarkan analisis kebutuhan dunia kerja. Nah, baik. Ketiga, di dalam prinsip dan prosedur ini ya, adalah komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, apa saja komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan? A. Atau 1. Pengorganisasian pembelajaran. Cara sekolah mengatur muatan kurikulum dalam satu rentang waktu dan beban belajar. Cara sekolah mengelola pembelajarannya untuk mendukung pencapaian atau CP dan profil pelajar Pancasila, misi mingguan, sistem blok atau cara pengorganisasian lainnya ya. Ini adalah pengorganisasian pembelajaran yang meliputi intrakurikuler, yaitu berisi mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya jika ada muatan lokal. 2. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila, menjelaskan pengelolaan proyek yang mengacu pada profil pelajar Pancasila pada tahun ajaran tersebut. Untuk SMK, proyek penguatan ini terintegrasi dalam pengembangan karakter dan budaya kerja. Praktek kerja lapangan PKL untuk SMK menyiapkan peserta didik agar memiliki pengalaman dan kompetensi di dunia kerja. Ekstrakurikuler, gambaran ekstrakurikuler dalam bentuk metrik atau tabel. Ya, ini adalah pengorganisasian pembelajarannya, diantaranya intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, praktek kerja lapangan untuk SMK, dan ekstrakurikuler. Ini pengorganisasian pembelajaran. Yang B, rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran untuk ruang lingkup sekolah menggambarkan rencana pembelajaran selama setahun ajaran. Berisi alur pembelajaran atau unit mapping untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi, program prioritas satuan pendidikan. Yang C adalah pendampingan, evaluasi, dan pengembangan operasional. Kerangka bentuk pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional yang dilakukan untuk peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan di satuan pendidikan. Pelaksanaan ini dilakukan oleh para pemimpin satuan pendidikan secara internal dan bertahap sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan. Kemudian yang berikutnya adalah lampiran-lampiran ya. Lampiran-lampiran ini adalah isinya contoh-contoh rencana pembelajaran ruang lingkup kelas, menggambarkan rencana pembelajaran per tujuan pembelajaran dan atau per tema untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi. Yang lampiran berikutnya adalah contoh penguatan profil pelajar Pancasila
yaitu penjabaran pilihan tema dan isu spesifik yang menjadi proyek pada tahun ajaran tersebut, atau deskripsi singkat tentang proyek yang sudah dikontekstualisasikan dengan kondisi lingkungan sekolah dan kebutuhan peserta didik. Tidak perlu sampai perincian pembelajarannya. Kemudian lampirannya juga berisi referensi landasan hukum atau landasan lain yang kontekstual dengan karakteristik sekolah. Nah, itu komponen ya di dalam penyusunan. Baik. Nah, di sini ada alur atau bagan yang menggambarkan proses penyusunan ya. Di sini yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu tujuan pendidikan nasional ya. Tujuan pendidikan nasional ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ya, tentang sistem nasional pendidikan ya, sistem pendidikan nasional. Itu tujuan pendidikan nasional lalu dijabarkan, diaktualisasikan ya dalam melalui profil pelajar Pancasila. Kemudian dituangkan dalam struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen capaian pembelajaran ya. Jadi dalam struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen capaian pembelajaran. Nah, kemudian yang dikembangkan oleh sekolah secara fleksibel atau dinamis ya. Satuan pendidikan mengembangkan kurikulum operasional berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum sesuai karakteristik dan kebutuhan satuan pendidikan. Di sini satuan pendidikan adalah menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan ya, karakteristiknya seperti apa masing-masing dianalisis, kemudian merumuskan visi misi dan tujuan ya dari satuan pendidikan ini, kemudian menentukan pengorganisasian pembelajarannya seperti apa, kemudian menyusun rencana pembelajaran dan merancang pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional ya. Ini evaluasi jangka pendeknya ya, per semester atau semesteran atau tahunan. Ini evaluasi ya jangka panjang ya, dari sini ya, dari karakteristik sampai pada ini pendampingan ini ya. Ini evaluasinya jangka panjang itu 4-5 tahun. Kalau evaluasi jangka pendek adalah per semester atau per tahunan ya, semester per tahunan. Nah, khusus untuk SMK di sini ya, prosesnya penyusunannya yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat ya, yaitu tujuan pendidikan nasional sudah ditetapkan, kemudian profil pelajar Pancasila juga sudah ditetapkan oleh pemerintah, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen capaian pembelajaran juga sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, pihak satuan pendidikan menyusun ya, merumuskan karakteristik sekolahnya, kemudian visi dan misi SMK. Nah, kemudian menganalisis konteks karakteristik program keahliannya apa. Merumuskan tujuan program keahlian, menentukan pengorganisasian pembelajaran seperti apa, kemudian menyusun rencana pembelajaran dan merancang pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional ya. Untuk evaluasi jangka pendek semester atau tahunan. Untuk evaluasi jangka panjang 4-5 tahun ya. Nah, dikembangkan secara fleksibel. Baik. Itu proses bagan ya untuk proses penyusunan. Nah, sekarang bagaimana
untuk proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Mari kita kaji bersama ya. Proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Dalam penyelenggaraannya, kurikulum operasional sekolah perlu menjadi dokumen yang hidup, menjadi referensi dalam keseharian, direfleksikan dan terus dikembangkan. Penyusunan dokumen kurikulum operasional sekolah dari awal hendaknya dimulai dengan memahami secara utuh kerangka dasar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah, antara lain tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, SNP ya, Standar Nasional Pendidikan, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen, serta capaian pembelajaran khusus untuk SMK, ditambah dengan memahami kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja terkait. Penyusunan dokumen ya. Nah, dalam proses penyusunan kurikulum, maka yang pertama adalah penyusunan dokumen. Nah, penyusunan dokumen ini siapa yang akan memfasilitasi penyusunan ini? Nah, siapa yang akan dilibatkan dalam penyusunan ini harus dipersiapkan. Apakah sudah pernah dilakukan pembahasan kurikulum operasional oleh pemangku kepentingan internal atau pimpinan sekolah dan pendidik? Apakah sudah pernah dilakukan pembahasan kurikulum operasional sekolah oleh pemangku kepentingan eksternal meliputi orang tua, komite satuan pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu organisasi sebagai sentra serta industri dan dunia kerja untuk SMK. Yang B, peninjauan dan revisi. Nah, siapa yang akan memfasilitasi peninjauan dan revisi ini? Siapa yang akan dilibatkan dalam peninjauan dari revisi? Apakah satuan pendidikan memiliki dokumen kurikulum operasional sekolah yang sebagian atau seluruhnya isinya mengekspresikan satuan pendidikan? Apakah ada diskusi kerja kolaborasi untuk menyusun kurikulum operasional sekolah yang setidaknya melibatkan para pimpinan atau perwakilan pendidik? Nah, kemudian apakah ada informasi atau pembahasan yang disampaikan kepada orang tua mengenai kurikulum dan atau program-programnya? Khusus untuk SMK, apakah substansi kurikulum yang ada masih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja? Nah, bagi yang sudah memiliki dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan, dapat langsung melakukan peninjauan dan revisi. Ya, demikian ya Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah ya. Kita telah mengkaji bersama mengenai prinsip dan proses penyusunan kurikulum ya. Di antaranya pengantar penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan kita sudah bahas. Kemudian komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan yang meliputi karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan. Yang ketiga, komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan yang meliputi pengorganisasian, pembelajaran, rencana pembelajaran, pendampingan, evaluasi, dan pembinaan profesional serta lampiran-lampiran ya. Yang keempat tadi proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Bagaimana penyusunannya, persiapannya, dan bagaimana peninjauan dan revisinya ya. Baik Bapak Ibu, semoga ini bermanfaat ya untuk persiapan kita menyusun kurikulum operasional di satuan pendidikan sebagai persiapan
untuk implementasi kurikulum merdeka di satuan pendidikan masing-masing. Bila ada yang bertanya ataupun ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut, boleh tulis di komentar. Jangan lupa dukung selalu channel Praetno Berbagi, subscribe, like, komen, dan share, dan aktifkan notifikasinya sehingga mendapatkan video-video terbaru dari channel Praetno Berbagi. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video informasi pendidikan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.